Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran dan bimbingan teknologi informasi atau BTI. Kegiatan kita kali ini akan membahas tentang seputar informasi teknologi. Ya, jadi kita nanti diharapkan bisa tahu apa sih teknologi informasi itu dan kaitannya apa dengan kehidupan keseharian kita, kemudian perangkat pada informasi teknologi atau teknologi informasi itu sendiri. Silakan disimak. Ini kita ada apa? Ada video singkat untuk melihat gambaran bagaimana suatu teknologi informasi dalam kehidupan kita yang akan datang. Jadi ini hanya gambaran saja. Ya, di sini kita bisa lihat ya ada apa perangkat mobile kita, smartphone atau tablet dan alarm informasi. Ya, kita bisa melihat informasi pada tablet kita, bahkan nanti itu untuk media penampil informasi tidak hanya di layar perangkat mobile, tapi juga di media bisa menampilkan informasi. Kendaraan juga nanti bisa terhubung dengan perangkat teknologi informasi. Ya, kendaraan juga ada teknologi informasi, aturan perangkat peralatan ada di dalam mobil. Dan sekarang kita bisa tahu ada namanya mobil otonom. Ya. Ini kita lihat gedungnya dengan teknologi surya. Kemudian papan informasi di sekolahan juga berbasis multimedia dan informasi. Siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas sudah menggunakan perangkat dan media teknologi informasi. Bisa lihat guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan teknologi informasi juga terhubung pada perangkat siswa. Geser sedikit, ini contoh dari suatu kegiatan bisa dibilang praktikum ya, praktek. Ini contoh memadukan warna walaupun tanpa menggunakan warna asli, kita bisa menggunakan warna secara teknologi informasi. Ada aplikasi itu ini bisa lihat. Kemudian ini di bidang kesehatan, para tenaga medis bisa mengecek rekam medis di pasiennya melalui perangkat. Dan ini kita lihat antar dokter di beda rumah sakit juga bisa saling berdiskusi membahas kondisi pasien, juga informasi tentang pasien. Bisa lihat ronsen bisa langsung divisualisasikan. Ini contoh informasi di kebun binatang seperti ini. Ya, di mana ada papan display, juga ada visualisasi hewan yang sudah punah, dinosaurus. Kita bisa lihat ini ada
pembelajaran interaktif di tempat kebun binatang misalkan, bisa menganalisis. Ya, ini kalau teknologi informasi di rumah. Baik, itu tadi sedikit gambaran tentang teknologi informasi yang akan datang. Ya, selebihnya kita bisa lihat pada perkembangan kita saat ini di sekeliling kita. Kita tidak terlepas dengan perangkat smartphone, di mana kita selalu tidak ingin ketinggalan informasi dalam bentuk apapun. Sekarang teknologi informasi dan komunikasi itu apa? Dari beberapa kegiatan atau fenomena yang kita bisa lihat sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana media. Jadi semua bentuk kegiatan teknologi informasi itu melalui adanya proses pengolahan sehingga menjadi sesuatu yang kita bisa rasakan, kita bisa nikmati, ya, melalui perangkat-perangkat yang ada. Itu teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang tujuan mempelajari TIK itu apa? Atau teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya adalah satu, menyadarkan akan potensi perkembangan TIK. Artinya apa? Kita diharapkan bisa mengetahui tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, memotivasi beradaptasi akan perkembangan TIK. Artinya kita juga harus dituntut untuk bisa mengetahui bahkan menggunakan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita harus bisa menyesuaikan karena mau tidak mau TIK itu menjadi bagian yang sekarang bisa diistilahkan menjadi bagian pokok dalam kehidupan kita. Misalkan kalau sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang belum bisa bertatap muka dalam pembelajaran sehingga harus jarak jauh melalui daring dengan berbagai bentuk, maka ya kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan alat bantu TIK. Kita diminta untuk bisa menyesuaikan diri untuk tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang nomor 3, mengembangkan kompetensi dalam menggunakan TIK. Nah, ini diri kita. Seperti tadi, kita sudah tahu teknologi informasi komunikasi itu ternyata ada dan bagaimana kemudian kita menyesuaikan. Dan tentunya kita harus bisa, ya, kita harus punya kompetensi dalam TIK atau dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat, mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Ini karena kita dalam dunia pendidikan, ya. Jadi nomor 4 ini dikhususkan dalam pendidikan. Artinya apa? Di bidang pendidikan terkait pembelajaran juga tidak terlepas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin nomor 5, 6 di bidang-bidang yang lain. Ada industri, komersial, perbankan, dan sebagainya. Manfaat kita menerapkan teknologi informasi. Misalkan satu, di perusahaan untuk menunjang manajemen perusahaan. Kita tahu perusahaan semakin besar, tentu pengelolaan manajerialnya juga semakin kompleks. Misal contoh sederhana saja, bagian administrasi, bagaimana dalam mendata data-data transaksi di perusahaan tersebut, tentu sudah tidak bisa menggunakan cara manual ditulis di buku, ya, karena tentu akan membutuhkan waktu lama, dan kalau ingin dihasilkan atau ingin menghasilkan suatu informasi dalam nanti menunjang keputusan di perusahaan juga akan kesulitan. Di bisnis misalkan, ya, di poin 2 di dunia bisnis, kita lihat sekarang ini semarak
pasar online atau toko online atau e-commerce, di mana antara pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka, tinggal melihat katalog produknya, kemudian melakukan transaksi, dikirim oleh kurir, kita bayar, selesai. Ya, pihak penjual pun sekarang juga tidak seperti kita di era yang sebelum menggunakan teknologi informasi, kita harus mempunyai tempat, ada tokonya, dan kita tunggu tokonya, kita buka tokonya, kita tutup tokonya secara fisik. Sekarang tidak perlu lagi, semuanya bisa dilakukan lewat perangkat smartphone masing-masing. Nah, cukup barangnya difoto, ditampilkan, kasih keterangan deskripsi, harganya, sudah. Orang sudah bisa melihat dan jika berminat membeli, akan ada transaksi jual beli. Kemudian nomor 3 di perbankan, ada namanya e-banking atau internet banking. Mana transaksi-transaksi yang dulu harus dilakukan secara fisik di kantor bank, ya kita harus antri, sekarang bisa dilakukan cukup dari rumah atau dari manapun menggunakan perangkat smartphone yang kita miliki. Mau transfer, mau cek saldo, dan sebagainya. Bahkan sekarang kita bisa buka rekening lewat smartphone masing-masing. Di pendidikan tadi kita sudah bahas tadi ya, pembelajaran jarak jauh misalkan e-learning. Ya, sebenarnya tidak hanya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka pun bisa menggunakan alat bantu teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Kemudian di pemerintahan, poin nomor 5, ini sekarang juga ada, sekarang dikenal dengan namanya e-government. Ya. Salah satu contoh sederhananya, kalau kita di dunia pendidikan, siswa diminta datanya untuk dilakukan perekapan data melalui sistem yang disebut data pokok pendidikan, ya, dan sebagainya. Itu manfaat kita menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, kita identik dengan suatu perangkat yang disebut sebagai komputer. Komputer berdasarkan arti kata, yaitu ada namanya komputare atau komputer yang sama-sama mengandung arti menghitung. Jadi berdasarkan arti kata, ya, itu adalah menghitung. Sehingga barang yang disebut komputer berdasarkan arti kata, nah ini kita bisa lihat contohnya. Ini ada namanya sempoa atau abakus. Kemudian ini kita bisa lihat ada lidi ya, lidi bambu atau tusuk sate. Dua ini komputer berdasarkan arti kata, tapi ya kenapa disebut komputer? Ya karena ini bisa menjadi alat hitung. Ya, berdasarkan arti kata. Sekarang pengertian komputer itu sendiri apa? Ya, berdasarkan kata. Kalau tadi komputer berdasarkan arti kata, sekarang pengertian komputer itu sendiri bagaimana? Komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang satu sama lain saling bekerja sama, terkoordinasi melalui program dengan kemampuan dapat menerima data atau inputan, kemudian dapat mengolah data atau memproses, kemudian dapat menghasilkan informasi atau mengeluarkan informasi berdasarkan instruksi-instruksi yang tersimpan di dalamnya. Di sini kita bisa garis bawahi, ada istilah elektronik, kemudian ada istilah input, ya, kemudian ada istilah proses, ada output, kemudian ada instruksi. Kalau elektronik kita sudah tahu, bendanya elektronik, ya apa sih benda elektronik itu, kita bisa lihat sekeliling kita benda-benda elektronik. Kemudian input, ini artinya komputer itu bisa menerima perintah atau bisa menerima masukan, ya. Kemudian mengolahnya, jadi yang kita perintahkan, kita inputkan, ya, itu diolah dan menghasilkan informasi.
instruksi-instruksi yang tersimpan ini maksudnya seperti program-program ya, ada dibuat dengan bahasa pemrograman itu yang dimaksud instruksi-instruksi. Kita lanjutkan. Ini contoh barang di sekeliling kita yang masuk dalam kategori komputer. Kita lihat di sini ya, ini smartphone kita sekarang. Ini juga komputer. Kenapa? Karena memenuhi syarat benda elektronik, kemudian bisa menerima inputan ya, perintah. Contohnya apa? Ya di layar touchscreen-nya kita bisa memberikan instruksi, entah itu memilih objek, gambar, memilih apa, menekan sesuatu di layar, mengetik pada keyboard yang di layar dan seterusnya. Kemudian memprosesnya tentu ya, handphone kita atau smartphone kita bisa memproses. Kemudian tampillah informasi di layarnya ya, kita bisa lihat informasi-informasi di layar ini. Dan ada instruksi-instruksi yang tersimpan di dalamnya. Kita tahu Android ini misalkan menggunakan sistem operasi ya, smartphone Android. Kemudian di sebelah kanan kita lihat di sini ada sekarang dashboard mobil ya, dashboard mobil sekarang sudah berbasis komputer juga di sini, sehingga kita bisa tahu kondisi mobil, bahkan sekarang ada namanya mobil otonom, bisa mobil bisa mengemudikan sendiri. Cara mengetahui benda sekeliling kita komputer atau tidak berdasarkan istilah tadi ya, pengertian komputer, benda elektronik, kemudian ada input, bisa proses, ada output, dan yang terpenting adalah ini, memiliki instruksi-instruksi yang tersimpan di dalamnya, atau ada aplikasi atau program. Cara kerja komputer kurang lebih seperti ini pada gambar. Jadi ada perangkat masukan, ya, ada alat untuk bisa memberikan instruksi, kemudian diteruskan ke port ini pintu gerbang ya, atau bagian yang menghubungkan perangkat ke dalam sistem komputer. Kemudian ada bus ini seperti jalur, kemudian ada pemroses, kemudian ada memori utama untuk penyimpanan misalkan. Nah, di semuanya ini bisa dikeluarkan menjadi suatu informasi. Kemudian jenis komputer berdasarkan golongan. Ada yang disebut sebagai general purpose computer atau komputer yang biasa atau yang umum digunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya, misalkan pekerjaan kantoran atau bisa jadi smartphone yang kita miliki itu masuk kategori general purpose computer. Jadi bisa melakukan aneka pekerjaan ya, yang kita bisa lakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai special purpose computer, yaitu komputer yang memiliki aplikasi khusus. Kenapa harus memiliki aplikasi khusus? Ya karena komputer itu hanya digunakan dalam melakukan tugas khusus, ya, dalam mengatasi suatu permasalahan khusus. Misalkan bisa jadi ada namanya komputer server, di mana tugasnya dia untuk melayani kebutuhan data. Ya. Kalau untuk yang lain tidak bisa, misalkan, atau tidak diarahkan untuk kebutuhan selain pengolahan data dan seterusnya. Kemudian jenis komputer berdasarkan kapasitas, ada yang disebut sebagai komputer mikro, ya, diciptakan untuk kebutuhan perseorangan, maka biasanya disebut sebagai PC, personal komputer ya. Kemudian ada komputer mini di atas komputer mikro, ya, kemampuannya di atas komputer mikro dan sudah bisa digunakan atau melayani banyak pemakai atau multi user, artinya banyak orang itu bisa menggunakan satu komputer dan seterusnya. Berikutnya namanya komputer mainframe, ini di atasnya komputer mini. Ya, ini juga bisa untuk pemakai yang bekerja bersama-sama. Selanjutnya adalah komputer super, ini atau disebut juga komputer yang memiliki kecepatan proses yang sangat tinggi. Ya. Nah, perbedaan atau penggolongan berdasarkan kapasitas ada mikro, mini, mainframe, dan komputer server. Ini sesuai dengan
perkembangan dari teknologi komputer yang ada sekarang. Bisa jadi komputer yang sekarang itu disebut sebagai komputer mainframe, beberapa tahun kemudian dia menjadi komputer mini. Kenapa? Karena yang akan datang bisa jadi akan muncul komputer dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi, sehingga akan bergeser-bergeser ya. Jadi kalau ketemu yang baru, teknologi yang baru, maka teknologi yang sekarang ada akan menjadi teknologi yang tertinggal, ibaratnya seperti itu, atau bergeser turun. Kemudian komponen sistem komputer ada 3, ada perangkat keras, ada pengguna firmware ya, atau perangkat keras tadi hardware, kemudian ada perangkat lunak atau biasa disebut sebagai software. Kemudian perangkat keras atau hardware komputer itu juga dibedakan menjadi 3. Ada perangkat masukan, ada perangkat pemroses, ada perangkat keluaran atau output device. Perangkat masukan adalah jenis perangkat ya untuk memberikan masukan atau perintah ke dalam komputer. Contohnya kita lihat di sini ada keyboard komputer. Kita bisa memberikan masukan, mengetikkan huruf ya. Nah, itu kita pakai keyboard komputer. Kemudian ada lagi ini mouse. Digunakan untuk memberikan instruksi, menggerakkan kursor, memilih objek tertentu di layar. Nah, itu kita bisa pakai mouse. Kemudian ini ada namanya barcode scan atau scanner reader. Ini biasanya kita bisa jumpai di swalayan, di mana petugas swalayan atau kasir itu akan mengarahkan alat ini ke produk yang kita beli, kemudian terbaca dan dimasukkan ke dalam komputer, muncul nama barangnya dan harganya. Jadi untuk membaca produk yang kita beli berdasarkan ini ada kode dalam kemasannya. Ini biasa kita temukan, ini disebut sebagai barcode ya, kode baris. Kemudian ini ada joystick atau gamepad. Ini juga alat masukan. Kenapa? Karena bisa memberikan instruksi perintah. Kalau kita main game, menggerakkan karakter, misalkan main game mobil, bagaimana bisa belok kiri, belok kanan. Nah, tentunya kita memberikan instruksi lewat gamepad atau joystick ini. Kemudian perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan yaitu adalah untuk memproses data pada komputer. Atau biasanya kita kenal dengan namanya CPU, ya, Central Processing Unit. Terdiri atas ada yang disebut prosesor, ada yang disebut sebagai ROM, Read Only Memory, ada yang disebut sebagai RAM, Random Access Memory, dan ada CISC. Perangkat pemrosesan prosesor, ini bentuknya, ya, ini salah satu contoh bentuk prosesor. Jadi kalau kita membuka komputer akan ada prosesor. Apakah di dalam smartphone juga ada prosesor? Ada. Tentunya ukuran dan jenisnya sesuai dengan perangkat itu sendiri. Di dalam prosesor itu ada yang disebut sebagai register, ALU, dan control unit. Bisa dibilang prosesor ini adalah otaknya komputer, ya. Di dalam otaknya komputer ini atau prosesor ini, yang pertama adalah disebut register. Itu untuk menyimpan beberapa data yang diolah langsung oleh prosesor. Ya. Jadi sederhananya prosesor ini dalam melakukan prosesnya butuh tempat untuk menyimpan. Misalkan gambar sederhana saja. Kita kalau belajar hitung-hitungan agar mudah dalam proses perhitungan kita butuh alat bantu misalkan kertas buram. Nah, kita oret-oret, coret-coret di kertas buram, kita lakukan proses penghitungan dan keluar hasil hitungan, nah, baru kita gunakan datanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian prosesor yang melaksanakan operasi aritmatika dan logika di dalam otak komputer itu. Jadi komputer bisa melakukan proses perhitungan aritmatika dan logika itu karena adanya ini, yaitu ALU.
Selanjutnya ada control unit, ya, bagian yang mengendalikan operasi yang ada di ALU. Jadi semua yang proses di dalam komputer itu ada pengendalinya, ada pengaturnya, jadi disebut sebagai kontrol logik atau kontrol. Perangkat pemrosesan berikutnya adalah ROM atau Read Only Memory, yaitu tempat penyimpanan data yang dapat diakses langsung oleh prosesor, dan prosesor hanya dapat membaca data yang ada di dalam ROM ini. Jadi hanya bisa membaca. Untuk menulisnya harus menggunakan alat khusus yang ada di vendornya atau di perusahaan. Biasanya untuk menyimpan sistem-sistem yang langsung tertanam pada perangkat komputer itu sendiri. Contoh sederhananya misalkan AC, ya. AC itu biasanya sekarang itu juga ditanam ada aplikasinya, ada sistemnya, yaitu taruh di ROM. Kemudian ada namanya RAM, Random Access Memory. Hampir sama dengan ROM, bedanya kali ini prosesor tidak hanya membaca tapi juga bisa menulisnya. Ini disebut sebagai RAM, ya. Makanya kadangkala kalau kita membeli perangkat komputer, kita memerlukan RAM yang besar, ya. Artinya apa? Artinya semakin besar RAM-nya akan membantu prosesor dalam melakukan proses yang disimpan untuk proses di dalam proses itu semakin besar. Kemudian ada istilah namanya cheats. Nah, ini biasanya sebagai alat bantu, ya, pada prosesor guna meningkatkan kecepatan dalam pengambilan atau penyimpanan data yang ada di memori. Ini yang disebut sebagai cheats. Makanya biar kalau kita beli produk, kalau biasanya hanya tahu prosesornya, misalkan kita beli komputer, prosesornya Intel seri berapa, itu kita bisa lihat kapasitasnya, ya. Berikutnya adalah perangkat keluaran atau yang disebut sebagai output device, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil olahan informasi dari komputer. Di antaranya kita bisa lihat di sini ada monitor. Monitor ini bisa menampilkan informasi apa? Visual. Kemudian ini ada proyektor. Ini juga untuk bisa menampilkan informasi visual. Kemudian ada speaker. Ini berarti informasinya berupa suara. Ya, kita dengarkan musik dan sebagainya suara. Kemudian ada ini printer untuk menampilkan informasi dalam bentuk cetak, misalkan kita mengeprint tugas, hasil ketikan, dan seterusnya. Secara lengkap kita bisa lihat di sini komputer dan peripheral atau peralatannya. Ya, ini case. Ini biasanya orang nyebutnya CPU, ya, padahal bukan CPU ini. Ini case, ya. Jadi di dalam case ini atau tempat ini ada beberapa komponen yang saling bekerja sama disebut sebagai CPU, ya. Ada prosesor, ada RAM yang tadi, ya. Kemudian ini ada monitor untuk menampilkan informasi visual, ada speaker untuk menghasilkan mengeluarkan informasi audio, ada keyboard input device, mouse input device, printer output device, apalagi. Ini ada power supply. Power supply itu untuk pengaturan power, ya, listrik di dalam perangkat komputer. Ada mainboard. Mainboard itu atau biasa disebut motherboard. Ini komponen yang untuk meletakkan komponen lain yang ada di dalam komputer. Jadi sebagai wadahnya. Ini ada namanya VGA card, komponen komputer untuk menghasilkan gambar grafis. Sound card, komponen komputer untuk menghasilkan suara. Hard disk, ini media penyimpanan. Reader all-in-one, ini alat pembaca, ya, alat pembaca. Kalau kita misalkan punya SD card, ya, memory card, itu kita bisa pasang di ini.
reader ini. Kemudian ada DVD room, ini alat pembaca juga. Ya, dari namanya kita bisa lihat untuk membaca alat DVD. Kemudian di awal tadi kita sudah singgung komponen sistem komputer ada yang disebut sebagai hardware perangkat keras, kemudian ada firmware orangnya atau yang mengoperasikan komputer, kemudian ada software atau perangkat lunak. Sekarang kita membahas perangkat lunak. Merupakan suatu program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakan. Kita tahu komputer itu benda mati dan kita yang menggunakan komputer bagaimana agar bisa kita memberikan instruksi ya atau berkomunikasi dengan komputer sehingga komputer mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, kita perlu yang disebut sebagai perangkat lunak. Ini yang menjembatani ya antara kita dengan komputer. Sedangkan program komputer sendiri adalah kumpulan instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan kepada komputer. Sederhananya, program komputer seperti bahasa, namanya disebut sebagai bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Seperti kita ingin komunikasi verbal, ya di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, ya sebagai medianya. Kita misalkan di Jawa, ya pakai bahasa daerah Jawa, agar bisa berkomunikasi dengan orang Jawa dan seterusnya, itu contoh. Kemudian jenis perangkat lunak, ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komponen perangkat keras komputer, perawatan maupun pemrograman. Artinya, jika komputer tidak terpasang ini, perangkat lunak sistem ini, maka komponen komputer itu tidak bisa digunakan atau difungsikan. Nah, contohnya, misalkan, kalau kita komputer umumnya ada namanya operating system Windows, ada operating system Linux, ya. Kemudian software utility itu untuk perawatan, misalkan ada antivirus. Kalau di smartphone kita ada Android. Coba bayangkan kalau smartphone kita itu tidak ada Android-nya atau tidak ada sistem operasinya, maka kita tidak bisa menggunakan smartphone tersebut. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dirancang atau dibuat untuk menyelesaikan suatu aplikasi atau tugas tertentu. Contoh, ini ada Microsoft Office Word untuk pengolah kata, mengetik, membuat dokumen. Ini ada Microsoft Office Excel, pengolah angka untuk perhitungan. Ada Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Misalkan ada Corel Draw, ini untuk grafis menggambar. EA Sport ini biasanya aplikasi untuk hiburan, main game ya. Jadi masing-masing aplikasi ini sesuai dengan tugasnya atau peruntukannya. Setelah kita mengetahui sampai pada komponen komputer dan sistem komputer itu, sekarang bagaimana mengoperasikan komputer? Untuk mengoperasikan komputer atau menghidupkan komputer itu biasa disebut sebagai booting, ya, atau proses menghidupkan komputer untuk mengaktifkan sistem operasi serta program aplikasi lainnya agar dalam posisi siap dipakai oleh user. Booting ini ada dua, ada booting dingin, ada booting panas, cold booting sama warm booting. Cold booting atau booting dingin, ini proses menghidupkan komputer dari kondisi komputer mati atau biasanya dari kondisi tidak ada aliran listrik yang masuk ke komputer menjadi ada aliran listrik ya. Atau dari posisi komputer benar-benar mati. Cara melakukannya, pastikan kabel power supply atau sumber listrik terpasang dengan baik. Atau kalau di perangkat mobil kita, pastikan perangkat kita sudah terpasang baterai, ya tentunya sumber listriknya dari baterai itu ya.
yang terpasang dengan baik. Kemudian hidupkan monitor. Kalau kita pakai komputer yang terpisah dengan komponen CPU-nya, biasanya kita harus nyalakan monitornya. Tapi kalau perangkat sekarang yang jadi satu, misalkan seperti laptop, kemudian smartphone, itu otomatis sudah nyala sendiri kalau kita nyalakan perangkatnya. Nomor 3, tekan tombol power ya, yang ada di perangkatnya. Yang berikutnya adalah namanya warm booting atau booting panas. Booting panas ini yang dimaksud booting panas itu proses menginstruksikan ulang ke komputer untuk memulai proses dari awal ya, tanpa perlu mati ya. Jadi proses mengulang proses dari awal. Untuk bisa melakukan warm booting ada melalui menu restart. Ini di smartphone kita juga ada menu restart, kita tahan sebentar ya. Tombol power, kemudian ada pilihnya ya, matikan atau nyalakan ulang. Nah, nyalakan ulang ini disebut sebagai restart. Kemudian mulai tombol reset atau kalau di komputer ini yang ketiga dengan tombol CTRL ALT del. Jadi ada 3 tombol keyboard yang ditekan bersamaan untuk melakukan proses booting, warm booting. Nah, ini tadi gambarnya. Kalau CTRL Alt Del ini 3 tombol. Kemudian kalau yang dari menu restart ini di tombol start Windows, pilih power, kemudian pilih restart. Kalau secara fisik, biasanya di komputer yang berbasis desktop seperti ini, ada 2 tombol, ada tombol power, ada tombol reset. Nah, kita kalau ingin warm booting pakai tombol reset. Tapi tidak semua komputer ya sekarang ada tombol resetnya. Biasanya hanya tombol power. Untuk mematikan komputer, kalau kita sudah selesai menggunakan komputer tentu harus kita matikan ya. Kenapa? Karena namanya perangkat elektronik ada masanya ya, ada masa penggunaannya. Kalau semakin lama ya umurnya juga akan semakin pendek ya kemampuannya, daya tahannya maksudnya. Mematikan komputer diistilahkan sebagai shutdown atau turn off, adalah proses menonaktifkan komputer hingga hardware dalam keadaan benar-benar off atau mati. Kenapa kita harus mematikan komputer sesuai dengan prosedur? Nah, ini jawabannya. Jadi kenapa kita tidak boleh asal? Contoh, kalau kita punya smartphone, ingin mematikannya, tidak boleh langsung lepas baterai. Atau kalau kita ada komputer desktop, ya kita langsung cabut steker dari sumber listriknya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan bisa merusak sistem ya, baik secara hardware maupun secara perangkat lunaknya. Kalau kita melakukan shutdown, akan memberikan kesempatan kepada komputer untuk menyimpan setting konfigurasi hardware dan software sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Gambaran sederhananya kalau kita sedang naik motor misalkan, kemudian sedang melaju kecepatan tinggi, tentu kalau ingin berhenti ya enggak begitu saja kita berhenti total. Kita rem misalkan pakem gitu ya, maka yang terjadi bisa jadi komponen perangkat motor kita rusak atau bahkan kita sendiri yang akan celaka ya, kecelakaan. Maka kita harus ada prosedurnya, gasnya diturunkan, menepi, kalau sudah kecepatan rendah baru kita berhenti total, kita matikan mesinnya. Seperti itu gambarannya. Cara mematikan komputer, shutdown atau turn off. Kalau kita pakai komputer Windows 10, ini ada tombol start ya, yang berlogo Windows, kemudian pilih power, kemudian pilih shutdown. Hampir sama kalau kita pakai smartphone ya, smartphone kita kan juga ada prosedur shutdown itu ya. Jadi atau matikan perangkat biasanya ada tulisannya, matikan gitu ya. Jadi kita tekan tombol power agak lama, kemudian ada pilihan menu, nah kita pilih shutdown atau matikan perangkat. Itu tadi pertemuan kita kali ini membahas tentang
teknologi informasi, contoh-contohnya, gambarannya, kemudian komponen sistemnya, cara kerjanya, bagian-bagian komputer. Semoga kita sedikit bisa mengetahui apa sih teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sesuai dengan yang tadi harapannya dalam mempelajari teknologi informasi dan komunikasi kita bisa beradaptasi, kita bisa meningkatkan kompetensi, dan tentunya yang paling utama adalah rasa tanggung jawab kita ya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, manfaatkan dengan baik tentunya, jangan sampai digunakan untuk melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku baik secara hukum maupun etika sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi silakan sampaikan di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.